Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan mempresentasikan materi tentang teori-teori belajar dalam perspektif psikologi dan implementasinya dalam praktik pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafa Khairunisa dan teman-teman saya yaitu Faranadia Putri, Resa Putri Fadila, dan Rosiana Aulia. Silakan untuk diamati presentasi kami. Terima kasih. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai teori behaviorisme dan kognitivistik. Menurut teori behaviorisme, belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behaviorisme lahir sebagai solusi atas tidak sinkronnya dua teori besar psikologi pada abad ke-20, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme dianggap tidak sejalan dengan wacana adaptasi dan evolusi Darwin yang berorientasi pada terjadinya perkembangan ke depan akibat adaptasi pada lingkungan. Sedangkan fungsionalisme dianggap meliputi cakupan yang terlalu luas sehingga para penganutnya harus melakukan riset lintas bidang. Maka Watson mengajukan perilaku atau behavior sebagai objek yang dapat diobservasi dan diukur sebagai solusi. Teori behaviorisme selanjutnya dikembangkan oleh beberapa ilmuwan lain yang mengembangkan beberapa subteori. Di antaranya, yang pertama, Edward Thorndike. Ia mengembangkan teori koneksionisme. Teori ini berpandangan bahwa tipe proses belajar yang paling mendasar selalu melibatkan koneksi antara pengalaman sensorik dan respon yang kemudian termanifestasikan menjadi perilaku. Selanjutnya, Ivan Pavlov mengembangkan teori pengkondisian stimulus untuk meraih respon yang diinginkan melalui asosiasi antara unconditioned stimulus dengan conditioned stimulus. Lalu ada Edwin Guthrie mengembangkan teori contagious stimulus. Dalam teori ini diyakini bahwa stimulus yang terus muncul berkali-kali dan terbukti sukses menimbulkan respon tertentu dari objek penelitian. Dan yang terakhir ada Skinner. Skinner mengembangkan teori operant conditioning yang mengetengahkan penggunaan reinforcement sebagai stimulus. Teori Skinner ini kemudian mendasari munculnya strategi reward and punishment untuk modifikasi perilaku dalam dunia pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faranadia. Terima kasih. Saya Faranadia ingin melanjutkan pemaparan mengenai contoh pembelajaran berbasis teori behaviorisme. Para penganut psikologi tingkah laku atau behaviorisme memandang belajar sebagai hasil pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar yaitu stimulus, misalnya 2x2, dan balasan dari siswa atau respon yaitu 4. Jadi semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan antara keduanya. Karena itu, para penganut teori belajar tingkah laku sering menggunakan cara yang mengulang atau tubian. Lalu hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori belajar behaviorisme itu ada 5. Yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila pihak sasaran ikut terlibat. Yang kedua, materi-materi pembelajaran diberikan dalam unit-unit kecil, sehingga sasaran hanya perlu memberikan respon tertentu. Yang ketiga, tiap-tiap respon diberikan umpan balik secara langsung, sehingga sasaran dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan tersebut benar atau tidak. Yang keempat, perlu diberikan penguatan setiap kesasaran memberikan respon, terutama penguatan positif, sehingga ia berkeinginan untuk mengulangi kembali respon yang telah diberikannya. Yang kelima, pelajaran tidak hanya diberikan kepada murid-murid melalui materi, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh bagaimana seorang guru berperilaku sewajarnya dan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori kognitivisme. Definisi kognitif itu berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan kata knowing yang berarti mengetahui. Jadi cognition atau kognisi ialah perolehan penataan atau penggunaan pengetahuan.
Teori belajar kognitivisme ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam kognitivisme ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dari dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Lalu, ciri-ciri teori kognitivistik. Yang pertama, mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Teori kognitivisme yang pertama yaitu Jean Piaget. Menurut Piaget, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Nah, guru itu hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar peserta didik mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungannya itu. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, asimilasi. Asimilasi ialah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua yaitu tahap akomodasi. Akomodasi ialah proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga yaitu tahap ekuilibrasi. Ekuilibrasi ialah proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa yang terbagi ke dalam 4 tahapan. 4 tahapannya itu yaitu yang pertama tahap sensori motor untuk anak usia dari lahir sampai dengan usia 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap preoperasional untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret untuk anak usia 7 atau 8 tahun sampai dengan 12 atau 14 tahun. Yang keempat yaitu tahap operasional formal untuk anak usia 14 tahun ke atas. Selanjutnya, tokoh teori kognitivisme yaitu dari Jerome Bruner. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, ada 3 tahap perkembangan kognitif. Tahap yang pertama yaitu tahap enaktif. Ialah usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua ialah tahap ikonik. Ialah siswa melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga ialah tahap simbolik. Simbolik itu ialah siswa mempunyai gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika serta penggunaan simbol. Terima kasih, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resa Putri Padilla. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pelajarannya didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik kepada siswa, atau disebut dengan advanced organizer. Dengan demikian, akan pengaruhi pengaturan belajar siswa. Proses belajar terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, meaningful learning, yaitu suatu proses dikaitkannya. Tokoh teori kognitivisme Robert M. Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia.
Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia ada 5. Yang pertama yaitu reseptor, yang kedua sensory register, yang ketiga short term memory, yang keempat long term memory, yang kelima response generator. Contoh pembelajaran berbasis teori kognitivisme. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Kegiatan pembelajaran teori kognitivisme memiliki prinsip-prinsip tertentu, yaitu yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Yang kedua, anak usia awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat sangat dipentingkan. Yang keempat, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Yang kelima, pemahaman akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.